Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masuk ke pertemuan 2 untuk mata praktikum OSK atau Organisasi Sistem Komputer. Nah, di sini kita, lumayan banyak ya untuk teorinya, penjelasannya lumayan banyak. Nanti akan saya persingkat aja biar videonya juga nggak terlalu banyak, nan nanti saya upload, materinya gitu. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri aja. Nah, di sini ada register. Pengertian register sendiri adalah sebagian memori dari prosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Register adalah sebagian kecil dari memori yang dipakai untuk tempat penampungan data dengan ketentuan bahwa data yang terdapat dalam register dapat diproses dalam berbagai operasi dengan melihat berapa besar kemampuan menampung register tersebut. Nah, register itu dibagi jadi 5. Yang pertama itu ada general purpose register, yang kedua itu ada segment register, yang ketiga itu ada pointer and index register, yang keempat index pointer register, yang kelima ada flag register. Nah, pertama itu kita bahas general purpose register. General purpose register itu sendiri dibagi lagi jadi 4. Ada register AX, BX, CX, dan DX. Masing-masing register tersebut terdiri atas 16 bit. Register-register 16 bit dari kelompok ini mempunyai suatu ciri khas, yaitu dapat dipisahkan menjadi 2 bagian, di mana masing-masing bagian terdiri atas 8 bit. Nah, untuk register AX secara khusus digunakan pada operasi aritmatika, terutama dalam operasi pembagian dan pengurangan. Untuk register BX biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu alamat offset dari suatu segmen. Untuk CX digunakan secara khusus pada operasi looping, di mana register ini menentukan berapa banyak looping yang akan terjadi. Nah, yang terakhir register DX digunakan untuk menampung sisa hasil pembagian 16 bit. Kita lanjut dulu. Nah, ini masuk ke segmen register. Register yang termasuk dalam kelompok ini terdiri dari register CS, DS, ES, dan SS. Masing-masing register terdiri atas 16 bit. Register-register dalam kelompok ini secara umum digunakan untuk menunjukkan alamat dari suatu segmen. Nah, kalau CS itu singkatan dari code segmen digunakan untuk menunjukkan tempat dari segmen yang sedang aktif. Kalau DS itu data segmen, biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat segmen di mana data-data pada program disimpan. Kalau ES itu extra segmen, sesuai dengan namanya, ini tuh suatu register bonus yang tidak mempunyai suatu tugas khusus. Kalau yang terakhir itu start segmen menunjukkan letak dari segmen yang digunakan oleh stack. Kita lanjut dulu. Nah, poin ketiga itu ada pointer, dan indeks register. Di sini ada register SP, BP, SI, dan DI. SP itu stack pointer yang berpasangan dengan register segmen SS yang tadi. Digunakan untuk menunjukkan alamat dari stack. Register BP, BS pointer berpasangan dengan SS. SS, titik 2 BP, mencatat semua suatu alamat di memori tempat data. Sedangkan SI, source index, dan DI biasanya digunakan untuk operasi string dengan mengakses secara langsung pada alamat di memori yang ditunjukkan oleh kedua register ini. Nah, ini ada index pointer register. Index pointer register itu berpasangan dengan CS, menunjukkan alamat di memori tempat dari instruksi atau perintah selanjutnya yang dieksekusi. Register IP ini juga merupakan register 16 bit. Flag yang terdapat pada microprosesor 808 ke atas, ini ada beberapa. Flag register itu menunjukkan kondisi dari suatu keadaan, ya atau tidak. Karena setiap keadaan dapat digunakan satu bit saja, maka sesuai dengan jumlah bitnya, flag register ini mampu mencatat sampai 16 keadaan. Jadi kan 16 bit ya, jadi 16 keadaan. Nah, untuk register, kita cukup dulu.
kita lanjut ke, mmm, ini, pengenalan debak dulu. Banyak ya? Iya, sabar ya. Mana? Nah, pengenalan debak. Debak adalah alat bantu dalam perancangan peralatan berbasis mikroprosesor karena dapat mencapai tingkat perangkat keras yang paling dalam dari suatu komputer, misal menulis informasi ke dalam boot sektor, direktori, FIT, menjalankan interupsi BIOS dan atau DOS. Hal-hal penting dalam debak. Debak itu hanya mengenal dan selalu bekerja dengan bilangan-bilangan heksadesimal. Ini kenapa kemarin kita belajar sistem bilangan, konversi, dan lain-lainnya. Terus bekerja dengan penunjukan ke alamat-alamat memori memakai format segmen atau kemampuan mengakses daerah very low level access. Setiap jenis komputer, mainframe, mini komputer, mikrokomputer memiliki sarana debugging berbeda. Nah, jadi itu tadi debug itu biasanya kalau misalnya ada kalian lagi ngoding, nulis program itu juga cari error itu juga bisa pakai debug, kayak gitu. Nah, kalau di sini konteksnya kita pakai debug itu untuk jalanin program assembly nantinya. Nah, ini ada tabel heksadesimal. Nih, bilangan desimalnya apa yang, bilangan di heksanya itu apa, terus karakter yang ditampilkan apa, kayak gitu. Lanjut dulu. Nah, ada perintah-perintah dasar debug, ini ada banyak ya, nanti ke belakangnya juga banyak, nanti bisa kalian baca dengan detail sendiri. Ini saya sebutin aja ada beberapa macam, ada assembler, name, register CX, register IP, write, go, trace, register, dump, unassemble, enter, fill, compare, search, and move. Untuk menjalankan utility debug, cukup ketikkan debug pada command prompt. Nah, nanti kita praktek deh. Lanjut dulu. Nah, ini perintah dasar debug. Yang pertama itu kan tadi ada assembler. Perintah assembler berguna untuk tempat menulis program assembler. Jadi ketika nanti, kan tadi mau menjalankan program tinggal ngetik debug. Nah, kalian mau nulis nih program assembler. Nah, kalian harus ketikin ini A100 gitu. Terus yang name perintah ini digunakan untuk membuat nama program. Adapun tata cara penulisan namanya adalah name, drive, titik 2, nama program. Contohnya, ini N itu untuk perintahnya, N ini untuk perintahnya, C itu untuk drive-nya, drive yang kalian pakai, coba itu nama programnya. Lanjut. Yang ketiga itu ada RCX atau register CX. Perintah ini untuk mengetahui dan memperbaharui isi register CX yang merupakan tempat menampung panjang program yang sedang aktif sebelum dijalankan. Terus RIP atau register IP, perintah digunakan untuk memulai proses program dari titik tertentu. Pada program debug selalu dimulai dengan 100 heksa seperti contoh. Nah, ini. Perintah-perintah dasar debug itu ada write, ada go. Itu write itu setelah program selesai dibuat serta RCX sudah ditentukan dan RIP dari program yang dibuat, maka langkah berikutnya adalah menulis program sebelum memprosesnya. Nah, ini buat menulis programnya. Perintah go itu digunakan untuk melakukan proses running di dalam debug. Nah, ini ada langsung aja ketikin G kayak gitu. Misalnya ini dia di atasnya ada program untuk mencetak A. Sebelum itu dia kasih G dulu. Lanjut. Itu yang kesekian ada trace. Perintah ini digunakan untuk memproses sebaris program saja. Untuk menyalakan cukup ketik T kemudian enter. Lanjut lagi. Ini ada register. Nah, ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ini terlalu banyak. Karena kalau semuanya
Nah kita, lanjut ke ini aja. Mmm, ini ada fill untuk mengisi, lokasi memori, ada compare, ada search, sama satu lagi itu move. Nah ini nanti kita, cobain yang sederhana dulu aja. Nanti kita mau pakai move ini, berfungsi untuk memindahkan atau menyalin data yang ada di suatu lokasi memori ke tempat memori lainnya. Jadi, dia mainannya alamat memori ya, dia tuh mainannya alamat memori. Dari pembahasan perintah pendapat perintah-perintah debug dapat disimpulkan bahwa debug dibuat dengan tujuan untuk dapat mengeksplorasi program-program yang sudah dibuat berikut segala dampaknya terhadap sistem dan aplikasi. Sedangkan assembly diadakan dengan untuk mempermudah seorang programmer dalam menyusun instruksi-instruksi pada sebuah program yang sedang dibuat. Jadi tuh assembly itu kan bahasa pemrogramnya. Kalau debug itu kan inian programnya ya. Nah, assembly itu dia, in the middle of, apa, bahasa manusia itu kayak C, C++, sama bahasa mesin. Jadi kayak dia di tengah-tengahnya gitu kalau assembly, gitu. Udah, abis ini kita sebelum ke program kita bahas satu lagi, ini ada 3 materi soalnya. Nah, ini ada perintah dasar assembly, itu secara fisik, kerja dari sebuah komputer dapat dijelaskan sebagai siklus pembacaan instruksi yang tersimpan di dalam memori. Komputer menentukan alamat dari memori program yang akan dibaca dan melakukan proses baca data di memori. Data yang dibaca diinterpretasikan sebagai instruksi. Alamat instruksi disimpan oleh komputer di register yang dikenal dengan program counter. Instruksi ini misalnya program aritmatika yang melibatkan dua register. Nah, dalam bahasa assembly mempunyai 3 tipe instruksi dasar, yaitu mnemonic, operan 1, dan operan 2, sama komentar. Nah, ini contoh bentuk umumnya. Mnemonic atau opcode ialah kode yang akan melakukan aksi terhadap operan. Operan ialah data yang diproses oleh operan. Diproses oleh opcode. Sebuah opcode bisa membutuhkan satu atau dua atau lebih operan. Kadang juga tidak perlu operan, sedangkan komentar dapat kita berikan dengan menggunakan tanda titik koma. Nah, ini perintah dasarnya. Nah, ini contohnya nanti. Perintah-perintah dasar Embedded digunakan dalam program debug. Itu tadi kan saya bilang kita mau pakai move. Nah, ini perintah move adalah perintah untuk mengisi, memindahkan, memperbaharui isi dari suatu register, variabel, ataupun suatu lokasi memori. Format perintahnya itu ada move, operan A, dan operan B. Operan A itu berupa register, variabel, dan lokasi memorinya. Operan B berupa register ataupun bilangannya. Operan B merupakan bilangan asal yang akan diisikan ke operan A. Operan A merupakan tujuan pengisian atau penduplikasian dari operan B. Jadi operan A itu kayak wadahnya, lokasinya, operan B itu buat isinya. Nih misalnya ada move AH, AL kan tadi ini ya bentuk umumnya. Operan A dari perintah di atas adalah register AH. Operan B dari perintah di atas adalah register AL, maka isi register AL diisi atau diduplikat atau dipindahkan ke register AH. Jadi kita mindahin nih dari mindahin atau duplikat sih. Dari isinya si AL ini ke register AH. Nah, contohnya lagi di sini ada move AH02. Artinya operan A dari perintah di atas adalah register AH. Operan B adalah bilangan 02. Perintah di atas adalah memasukkan 02 ke register AH. Nah, nanti kita masuk ke contohnya aja. Nah, ini ada loop. Nah, ini ada interrupt.
Subroutine yang dapat dipanggil saat menggunakan perintah interrupt terdiri dari 2 jenis, yaitu BIOS interrupt, yaitu interrupt yang disediakan oleh BIOS atau Basic Input Output System. Interrupt yang termasuk ke dalam interrupt BIOS adalah INT 0 hingga INT 1F. Ini heksadesimal ya. Nah, macam-macam interrupt ada INT 20H. Perintah INT 20H merupakan salah satu dari DOS interrupt. Perintah ini bertugas untuk memberhentikan proses komputer terhadap suatu program. INT 21 adalah salah satu INT yang termasuk DOS interrupt karena INT 21H mempunyai banyak sekali bagian tugas. Untuk menggunakan bagian-bagian tersebut, maka nomor bagian atau yang disebut dengan service number-nya harus disertakan. INT 21H service 02H untuk mencetak sebuah huruf ke layar digunakan fungsi kedua dari INT 21H. Untuk menjalankan fungsi INT 21, service 02H harus memenuhi beberapa syarat, yaitu register AH harus berisi service number dari INT 21H yang akan dijalankan. Register DL harus berisi bilangan heksa dari karakter ASCII yang akan diletakkan. Nah, karakter ASCII ini tadi yang ada ini, tabel di mana tadi? Nah, ini tabel ASCII. Jadi nanti kalian masukin bilangannya. Ini kan ada start of text, end of text kayak gitu. Terus ini ada bilang-bilangannya, ada huruf-hurufnya, karakter. Nah, sekarang kita mau coba dulu aja. Di sini pakai DOSBox. Nah, kalau DOSBox itu kalian setiap ngejalanin harus mount dulu. D. Kalau di sini saya naruh debug.exe-nya di drive D. Nah, drive D is mount as local directory. Terus lanjut kita masuk ke D-nya. Nah, kalau misalnya tadi saya bilang mau mulai, itu kan pakai ini ya, apa namanya? Debug, perintah debug, enter. Terus kita coba masukin A100. Tadi buat mulai ya, mulai programnya. Kita enter. Di sini kita misalnya mau ngetik apa? Kita lihat dulu heksanya. Misalnya kita mau ngetik A ya, tapi sebelum itu kita kasih tahu dulu nih. Oh, mau mulai ngetik. Nah, di sini kan ada nih start of text. Berarti kita kasih perintah dulu move AH, koma 02. Jadi kita di sini mau start text dulu. Terus kita coba masukin nama ya. Kita pakai register DL di sini. Misalnya saya mau masukin nama saya Vira. V di sini 56, enter. Nah, setelah kita masukin nih, kita kasih tahu interrupt 21. Ini maksudnya apa? Kita ibaratnya ya, kita ngasih tahu, oh ini loh, saya udah selesai, saya udah pasti mau masukin si 56 ini gitu. Terus kita coba kita cari I. Di sini saya juga nggak hafal ya. 49. Move DL 49. INT 21. Move DL 49 Vira. 45. 45. INT 21. Move DL V R. Mana R? 52. 52 INT 21 interrupt tadi ya. Move A itu 41 kalau nggak salah. Iya benar, 41. Move DL 41. Mana 41? INT 21. Nah, ini kan udah selesai nih. Kan saya mau nulis nama saya Vira.
Nah, tadi ada perintah interrupt lagi buat selesai programnya itu INT 20. Nah, jadi kalau misalnya kita udah selesai nih, kita kasih perintah INT 20, habis itu enter aja. Nah, habis ini kita kan udah selesai nih. Nah, kita mau kasih perintah go. Tadi kan ada perintah go, kita enter lagi aja sampai ketemu strip gitu. Kita kasih huruf G, artinya go, kita enter. Lama ya? Apakah ini ada yang salah? Lama ya, Bun. Kita tunggu aja. Oh my god, saya ada lupa satu. Saya melupakan satu hal. Ini lihat deh, ini tuh belum masuk ke drive D-nya, terus kayak debugnya tuh belum. Sebentar, sebentar. Kita close dulu aja. Beginilah DOSBox. RAM 16 GB pun tidak cukup. Kita ulang ya. Mon D, agak tricky ya. Kita masuk ke drive D-nya dulu. Nah, ini baru masuk debug. Nah, sampai muncul strip ini A100. Sekarang kita nggak usah panjang-panjang deh. Apa namanya, cetak huruf A aja. Mau kita kasih tahu dulu move AH02 buat start text-nya. Move DL, A apa, 41, langsung INT 21, INT 20 buat nandain kalau kita udah selesai. Habis itu go. Kenapa dia lama banget? Is there something wrong? Oke, pokoknya seperti itu ya. Nanti untuk activity-nya, ini kalau kita nungguin ini bakal lama banget. Nanti kita bahas aja di Google Meet. Activity-nya nanti buat cetak nama kalian masing-masing. Nama panggilan aja, nggak usah panjang-panjang. Udah, untuk video kali ini cukup